Hai guys, aku mau kasih tahu ke kalian nih guys, kalau aku adalah YouTuber baru. Jadi aku itu YouTuber baru ya guys, dan aku konten creator baru. Jadi isi video-video aku itu tentang cerita horor ya guys. Kalau kalian ada cerita horor, kalian buruan komen ya guys. Nanti kalau kalian ketemu di beranda YouTube kalian jangan lupa subscribe ya guys. Nah, langsung aja nih guys, kebetulan aku punya cerita horor dari salah satu teman aku. Langsung aja guys. Jadi kita sebut aja teman aku, sebutin nama teman aku yaitu Ica ya. Si Ica ini teman aku ya. Jadi aku mau ceritain sedikit tentang latar belakangnya ya guys. Jadi dia itu dua beradik ya. Nah, jadi alias dia tuh kakak pertama atau ayuk pertama. Nah, terus dia punya adik yang bernama Lala ya. Si Lala ini adiknya guys. Nah, langsung aja kita udah guys, sedikit aja segitu aja aku ceritain tentang latar belakangnya guys. Langsung aja kita ke cerita horornya guys. Jadi dia itu lagi sendirian di rumahnya ya. Papa mamanya itu lagi kerja ya, sendiri lagi kerja. Dan di sana itu dia tuh cuma tinggal sama itu babysitternya, kayak dia tuh penjaga anak gitu loh. Nah, kebetulan penjaga anaknya ini lagi beli bahan-bahan makanan gitu loh, karena bahan makanan di dapur tuh habis, jadi dibelikan lah ya makanan tuh. Nah, dan adiknya itu masih sekolah. Kebetulan di sana dia itu pulang cepet guys. Nah, karena dia itu pulang cepat guys, jadi dia itu pulang duluan daripada adiknya. Jadi dia ini kelas 3 SD. Nah, adiknya itu kelas 2 SD. Jadi dia itu guys, jadi dia itu cuma beda setahun sama adiknya itu ya. Nah, jadi karena di sana dia sendirian, dia itu scroll TikTok kan, dan dia itu lihat status aku kan. Nah, di sana itu status aku tuh isinya kayak gini: siapa yang mau yang ada cerita horor gitu, kasih tahu ke aku, karena aku mau menjadi YouTuber yang cerita horor gitu. Nah, makanya aku tahu cerita horor ini dari dia sendiri guys, karena dia ngechat aku gitu. Nah, terus lanjut ya guys. Nah, dia itu scroll, dia udah lihat status aku, dia scroll TikTok kan. Terus di sana kayak ada yang ngetok gitu loh, ngetok kamarnya kayak gini guys. Nih ya, aku bisa contohin. Bentar guys, aku berhentiin dulu karena aku takut jatuh. Kayak gitu guys. Dan dia tuh kayak gini ya, tok 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 3 kali, 1 tok 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 2, 3 kali juga tok tok. Nah, ini yang ketiga, tapi dia itu 2 kali ya. Nah, karena di situ dia udah ngerasa itu kan udah 3 kali kan, nggak mungkin itu cuma kebetulan ya. Tapi dia masih positive thinking ya. Jadi dia nggak mikir aneh-aneh dulu, walaupun udah 3 kali dia nggak mikir aneh-aneh dulu guys. Nah, dan di sana sampailah ke 4 kali, dan dia makin takut. Dia telepon bibinya itu untuk segera pulang, dan udah guys. Bentar guys, aku bukain dulu pintunya ini. Nah, udahlah kan guys, dibukain pintunya. Udah kan, udah selesai nelpon kayak gitu. Sudah beberapa menit, udah hilang tuh suara. Terus tiba-tiba ada yang manggil dia, Ica, kayak gitu. Kenapa dia makin panik kan di sana? Kan dia itu cuma sendirian di rumah. Nah, kamarnya itu juga dikunci. Karena kamarnya dikunci, jadi dia nggak ngerasa takut banget ya, karena dia tuh di kamar ya, dan itunya dikunci alias setannya tuh nggak bisa masuk. Tapi yang aku tahu nih ya, yang aku tahu aja guys,
setan itu bisa dibilang nembus gitu loh ya, nembus. Nah tapi dia masih ngerasa aman karena dia itu karena dia itu guys dikuncikan kamarnya. Nah yang pertama tuh dia tuh manggil kayak gini, Eca. Pertama tuh terus didiemin kan, positive thinking lagi. Lanjut kedua nih, Eca. Sampai 3 kali itu suara. Dia nggak tahan lagi, dia nahan nangis di sana. Nah karena nahan nangis dia telepon bibinya lagi dan katanya iya sebentar lagi di situ. Oke guys, jadi segitu aja cerita aku ya guys. Maaf ya guys kalau nggak jelas dan juga nggak panjang karena cerita dari dia itu ya cuma segitu aja guys. Bye bye.